disertai dengan keyakinan yang benar yang sudah sering kita sampaikan di majelis kajian ini. Ya, di antaranya adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ciptaannya dan tidak ada sesuatu apapun dari ciptaannya yang serupa, ya, yang serupa dengan Allah, yang sama terhadap Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh kepada ciptaannya. Ya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Kita yang butuh kepada Allah. Ya, bukan sebaliknya. Maka tidak benar, ya, tidak benar jika ada perkataan ataupun keyakinan yang mengatakan bahwasanya Allah itu di langit, bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arash dan lain sebagainya, itu tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menciptakan arash, dan Allah tidak butuh kepada mereka. Ya, lantas jika ditanya kenapa Allah menciptakan arash, maka kita jawab sesuai dengan perkataan Sayyiduna Ali, izharan liqudratihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arash untuk menunjukkan kekuasaannya. Ya, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Ini perkataan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasanya, mari sama-sama kita hadirkan niat karena Allah. Apapun kebaikan, ketaatan, kebajikan yang kita lakukan, jangan pernah lupa, jangan pernah ketinggalan, ya, jangan pernah khilaf, ya, untuk selalu menghadirkan niat karena Allah. Kita belajar ilmu agama lillahi ta'ala. Kita mengajar orang ilmu agama lillahi ta'ala. Ya. Karena dalam hadis disebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita melakukan amal ibadah karena Allah, kalau kita melakukan amal ibadah karena baginda Rasulullah, maka itu yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, jika kita melakukan suatu amal ibadah, jika kita melakukan suatu amal kebaikan, kebajikan, ya, tapi dikarenakan dunia, ya, dikarenakan dunia seperti mengharapkan pujian orang lain, supaya diagungkan oleh orang lain, ya, supaya dianggap tinggi, dihormati dan lain sebagainya, maka hanya itu saja yang dia dapatkan. Adapun ridho dari Allah, adapun pahala dari Allah, itu sama sekali tidak akan dia dapatkan. Maka penting bagi kita untuk selalu mengingat, ya, untuk selalu ingat, ya, ketika melakukan amal kebaikan, ya, ketika melakukan amal kebajikan, itu semua kita lakukan karena Allah. Kita hidup di dunia ini untuk mencari amal, ya, untuk mencari pahala. Jadi alangkah ruginya ketika kita melakukan kebaikan tapi malah mengharapkan pujian orang lain. Ya, rugi kita. Terkadang sebagian orang terlalu fokus agar dianggap baik oleh orang lain. Terkadang seperti itu. Sehingga ketika dia melakukan kebaikan, yang dia niatkan apa? Agar dianggap baik. Ya, terlalu fokus agar dianggap baik oleh orang lain. Dan ketika melakukan amal kebaikan, niatnya juga seperti itu. Ya, dan perlu kita perhatikan, sebaik apapun kita, ya, sebaik apapun kita, kemudian sebagus apapun akhlak kita, ya, tingkah perilaku kita, karakter kita dan lain sebagainya, satu dua orang pasti ada yang tidak suka dengan kita. Ya, baginda Rasulullah, apa kurangnya? Ya, ketampanan beliau, bagus suara beliau, bagus akhlak beliau, ya, tidak ada kekurangan, ya, terhadap baginda Rasulullah, makhluk yang paling mulia. Itu saja ada beberapa orang, beberapa kelompok yang benci terhadap beliau. Lantas siapa kita? Ya, lantas siapa kita yang ingin dipuji, ya, yang ingin dianggap baik oleh orang lain? Maka penting untuk menghadirkan niat karena Allah. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya
mencari ridho manusia itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita gapai. Ya, mencari ridhonya manusia adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita gapai. Sedangkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, maka capailah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan tinggalkan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ya, jadi seperti itu. Jangan terkadang kita tertipu oleh dunia, ya, agar dianggap rajin beribadah, agar dianggap dermawan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Niatnya salah ketika melakukan kebaikan. Maka sekali lagi saya ingatkan pentingnya menata niat ketika melakukan kebaikan. Jangan pernah lupa lillahi ta'ala. Ya, jangan pernah lupa bahwasanya apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu semua kita lakukan untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu hanya kata pengantar saja. Kebetulan hari ini Al-Ustadz Mahfuz beliau berhalangan, maka sekali lagi saya yang menggantikan beliau. Dan saya harap para peserta tidak bosan melihat muka saya, karena minggu kemarin juga saya kalau tidak salah. Saya harap tidak bosan. Nah, adapun tema kita pada siang yang penuh berkah ini, insya Allah, itu tentang ilmu puasa. Ya, ilmu puasa, kemudian marhaban ya Ramadan. Ya salam. Sekarang kita sudah dekat dengan bulan suci Ramadan. Kita sudah ada di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, sudah lewat bahkan. Ya, sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Artinya apa? Beberapa minggu ke depan ya kita akan mendapati bulan suci Ramadan. Kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan serta kesehatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita para hambanya untuk berpuasa. Ya, Allah wajibkan kepada kita, ya, kepada hambanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu dari perkara-perkara yang paling agung dalam Islam. Jadi a'zam umuril Islam. Perkara yang paling agung dalam Islam diantaranya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang afdhalus syuhur, bulan yang paling mulia. Ya, bulan yang paling mulia. Jadi alangkah baiknya sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita persiapkan diri kita. Ya, saya pribadi kalau ada tamu yang luar biasa mau datang, ya mau bertamu ke rumah saya contohnya, maka saya akan persiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Ya, saya bersihkan rumah saya, kemudian saya sediakan makanan, minuman dan lain sebagainya. Maka ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan juga seperti itu, harus kita persiapkan. Ya, baik dari segi ilmunya, ya, baik dari segi jasmani kita, kesehatan kita dan lain sebagainya itu perlu dipersiapkan. Makanya perlu sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, perlu kita untuk belajar tentang puasa di bulan suci Ramadan. Ya, kepada siapa saja diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Apakah setiap manusia itu diwajibkan? Ya. Kemudian nanti apa-apa saja rukunnya? Ya. Kemudian nanti apa-apa saja yang membatalkannya. Ya. Kemudian nanti apakah ada perkara-perkara yang membolehkan kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian nanti apakah ada kafarah, ya, bagi orang yang melanggar sesuatu pada siang harinya. Itu semua akan kita jelaskan
di pertemuan siang ini insya Allah, jika waktunya cukup. Jika tidak cukup ya kita adakan part 2-nya insya Allah. Nanti part 2-nya disambung oleh Al-Ustadz Mahfudz insya Allah. Nah, di dalam kitab Mukhtasar, ya di dalam kitab Mukhtasar karangan guru kita Asy-Syaikh Abdullah, beliau menyebutkan yajibu shaumu syahri Ramadan ala kulli muslimin mukallafin. Wajib berpuasa di bulan suci Ramadan atas setiap muslim yang mukallaf. Ya, perhatikan, ya, wajib berpuasa di bulan suci Ramadan atas setiap muslim yang mukallaf. Sebelum kita membahas, ya, muslim itu muslim yang bagaimana, apa yang keluar dari kata muslim itu, kemudian mukallaf itu apa, kemudian apa yang keluar dari mukallaf, itu perlu kita jelaskan bahwasanya wajib berpuasa di bulan suci Ramadan itu dengan cara menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika hilal tidak terlihat. Ya, jika hilal tidak terlihat, maka disempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jika terlihat hilal, ya hilal Ramadan, maka malam tersebut ya sudah dikatakan malam pertama dari bulan suci Ramadan. Tapi jika tidak terlihat ya hilal Ramadan, maka kita sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu yang pertama. Kemudian perlu kita garis bawahi, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Ya, berpuasalah kalian, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, dikarenakan telah melihat hilal. Perhatikan, Baginda Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan jika sudah melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan ya makanlah, atau ini pembahasan tentang Idul Fitri, ya rayakanlah Idul Fitri li ru'yatihi karena telah melihat hilal Syawal. Ya. Kenapa ini hadis ini saya baca kemudian saya sampaikan? Karena sekarang ada beberapa kelompok yang berpatokan dengan hisab, ya ahlul hisab. Ya, mereka menetapkan satu Ramadan itu dengan cara apa? Dengan cara menghitung. Ya, bukan dengan cara melihat hilal, bukan dengan cara muraqabah hilal, dan ini salah. Ya, para ulama dari kalangan 4 mazhab sudah sepakat bahwasanya penetapan awal dari bulan Hijriyah itu ditentukan dengan cara muraqabah. Ya, ditentukan dengan cara melihat hilal. Ditentukan dengan cara memantau hilal. Jika hilal terlihat, maka jatuhlah satu Ramadan pada malam tersebut. Ya. Jika hilalnya tidak terlihat, maka sempurnakan bulan tersebut menjadi 30. Artinya apa? Kita sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Maka tidak benar. Ya, tidak benar dan tidak boleh kita ikuti, ya, dan tidak boleh kita berpuasa berpatokan dengan orang-orang yang menetapkan bulan Hijriyah dengan cara metode hisab. Tidak boleh. Para ulama sudah sepakat dalam mazhab 4, mereka sudah sepakat bahwasanya kita tidak boleh berpuasa di bulan suci Ramadan berpatokan dengan orang-orang yang menetapkan bulan Hijriyah dengan metode hisab. Tidak boleh. Itu perlu diperhatikan. Jadi kapan kita wajib berpuasa di bulan suci Ramadan? Ketika kita sudah melihat hilal. Jika hilal tidak terlihat, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah,
Kemudian kita sampaikan tadi bahwasanya wajib berpuasa di bulan suci Ramadan itu atas setiap muslim dan mukallaf. Ya, setiap muslim yang mukallaf. Maka keluar dari kategori muslim apa? Orang kafir. Ya, orang kafir mereka ketika di dunia tidak diperintahkan, ya, tidak dimintai untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ketika mereka di dunia. Walaupun nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksa dikarenakan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, jadi agak perlu fokus dalam permasalahan ini. Saya ulangi, orang kafir mereka memang tidak diminta untuk berpuasa di bulan suci Ramadan karena mereka kafir. Ya, karena kita sebutkan tadi yang wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah orang muslim. Maka keluar dari orang muslim apa? Orang kafir. Ya, orang kafir mereka tidak diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka tidak diminta untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi nanti di akhirat mereka akan disiksa dikarenakan meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian kita sampaikan tadi, selain muslim, dia juga mukallaf. Ya, muslim yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah baligh, kemudian kemudian orang yang sudah baligh, kemudian berakal, kemudian telah sampai kepadanya asal dakwah Islam. Itu disebut dengan mukallaf. Ya, orang yang sudah baligh. Tanda baligh bagi laki-laki ada dua. Yang pertama, umurnya telah mencapai 15 tahun, ya, 15 tahun Komariah, bulan Arab. Kemudian yang kedua, telah melihat mani, ya, disengaja ataupun tidak. Adapun bagi perempuan, tanda balighnya itu ada tiga, ada tambahan 1 poin. Apa tambahan 1 poin tersebut? Yaitu melihat darah haid. Ya, jika salah satu dari dua ini terjadi pada seorang laki-laki atau salah satu dari tiga yang kita sebutkan tadi terjadi kepada seorang perempuan, maka dia sudah dikategorikan baligh. Kemudian yang kedua berakal. Ya, kalau dia berakal maka telah mencukupi syarat yang kedua. Ya, keluar dari kata berakal orang yang gila. Ya, maka orang yang gila bukan orang yang mukallaf. Ya, maka orang yang gila tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir telah sampai kepada mereka asal dakwah Islam. Apa itu asal dakwah Islam? Adalah ya dua kalimat syahadat. Ya, dia pernah mendengar bahwasanya hanya Allah sajalah Tuhan yang berhak untuk disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika poin 3 ini telah terpenuhi, dia sudah baligh, kemudian dia berakal, kemudian telah sampai kepadanya dakwah Islam, maka dia sudah dikategorikan mukallaf. Maka keluar dari kategori mukallaf ini adalah anak kecil. Ya, karena anak kecil yang di bawah umur 15 tahun, ya, yang di bawah umur 15 tahun, artinya dia belum baligh, ya, kemudian dia juga belum pernah melihat mani. Anak kecil ini tidak wajib bagi mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Perhatikan, anak kecil tidak wajib bagi mereka berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi wajib bagi kedua orang tuanya untuk memerintahkannya berpuasa di bulan suci Ramadan jika anak kecil tersebut sudah berumur lebih dari 7 tahun. Ya, jika kita punya anak yang sudah berumur 7 tahun lebih, ya, maka kita selaku orang tua wajib memerintahkan mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Walaupun ya mereka sebenarnya tidak wajib untuk berpuasa. Yang wajib itu kita yang wajib memerintahkan mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan jika umur anak kita itu telah lebih dari 7 tahun. Ini apabila
apabila anak tersebut mampu, ya, badannya itu mampu, fisiknya itu mampu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Terkadang sebagian anak kecil mereka memang tidak mampu, tidak bisa untuk berpuasa, mungkin bisa sakit, kemudian bisa, ya, memudaratkan bagi dia, maka di sini tidak wajib. Ya, yang wajib itu kapan? Ketika anak tersebut mampu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka di sini wajib bagi kita selaku orang tuanya untuk memerintahkan anak kita yang sudah berumur 7 tahun lebih berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, dan begitu juga keluar dari kategori mukallaf tadi orang yang gila. Ya, maka orang yang gila tidak wajib bagi mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Lantas timbul pertanyaan, orang kafir sudah kita jelaskan, ya. Anak kecil sudah kita jelaskan. Kemudian orang gila sudah kita jelaskan. Kalau orang murtad bagaimana? Ya, karena kafir dengan murtad itu ada sedikit perbedaan. Kafir di sini itu artinya kafir yang asli. Ya, orang tuanya kafir. Ya, dia lahir dari orang tua yang kafir. Ya, dan ketika besar dia besar dalam lingkungan yang semuanya itu orang kafir. Ya, ini disebut dengan kafir yang asli. Sedangkan murtad bukan seperti itu. Dia dulunya muslim, ya, dia dulunya muslim, kemudian dia melakukan kekufuran ataupun dia pindah agama contohnya. Ya, dia pindah agama ataupun dia melakukan kekufuran atau kesyirikan, akhirnya dia tidak lagi dikategorikan seorang muslim. Ya, lantas apa yang disebut orang yang seperti ini? Disebut dengan murtad. Ya, orang yang murtad. Ini orang yang murtad berbeda dengan orang yang kafir asli. Ya, kalau kafir asli tadi kita sampaikan apa? Tidak wajib bagi mereka berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi nanti di akhirat mereka tetap dimintai pertanggungjawaban dikarenakan meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Adapun orang yang murtad ini wajib bagi mereka untuk mengkodok apa yang telah dia tinggalkan dari puasa di bulan suci Ramadan. Ya, kita kasih contoh. Pada awal Ramadan, ya, pada awal Ramadan dia murtad umpamanya. Ya, pada awal Ramadan dia murtad di siang harinya. Kemudian dia murtad sampai 30 Ramadan. Ya, 30 Ramadan dia tetap murtad. Kemudian alhamdulillah, ya tidak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya dia kembali ke dalam agama Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat serta meyakini makna yang terkandung di dalamnya, juga meninggalkan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Maka di sini apa yang harus dia lakukan? Wajib baginya untuk mengqadha puasa yang ia tinggalkan pada masa murtadnya itu, pada masa riddahnya itu. Wajib bagi dia untuk mengqadha. Ya, sedangkan orang yang kafir asli, ya kita sampaikan tadi, dia tidak diperintahkan, tidak diberikan perintah, tidak disuruh, ya, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika dia meninggal dunia dan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentunya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban dikarenakan telah meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, tapi jika sebelum meninggal dunia dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dia kafir asli. Ya, dia kafir asli. Tapi sebelum meninggal dunia, ya mungkin 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, dia meninggal dunia, sedangkan dia sudah berumur 50 tahun, artinya apa? Sudah ada beberapa puluh bulan Ramadan yang dia tinggalkan, dan dia tidak berpuasa. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di sini tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa yang telah lalu. Ya, karena dia kafir asli.
Jadi ada perbedaan antara yang murtad dengan yang kafir asli. Yang murtad setelah dia kembali ke dalam agama Islam, wajib baginya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan semasa riddahnya, semasa murtadnya. Sedangkan orang kafir tidak wajib untuk mengqadha. Nah, kemudian ya kita lanjutkan tadi, yajibu shaumu syahri Ramadan ala kulli muslimin mukallafin, wajib berpuasa di bulan suci Ramadan atas setiap muslim yang mukallaf, wala yasihhu min haidin wa nufasaa wa yajibu alaihimal qada. Dan puasa Ramadan itu tidak sah hukumnya bagi perempuan yang haid dan bagi perempuan yang nifas. Lantas apa yang mereka lakukan? Wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan disebabkan haid dan disebabkan nifas. Ya, jadi perempuan yang haid di bulan suci Ramadan tidak boleh bagi mereka untuk berpuasa. Ya, tidak boleh bagi mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, dan tidak boleh, ya, dan tidak boleh juga dalam arti kata seperti ini. Dia haid, ya, dia haid. Kemudian dia tetap ingin merasakan momen bulan suci Ramadan. Terkadang ada orang seperti itu. Ya, kadang dia merasa sedih. Ya, haidnya datang di bulan suci Ramadan, mungkin di awal atau bagaimana, sehingga dia merasa sedih, tidak mendapatkan momennya. Momentum untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu tidak dia dapatkan. Ya, lantas apa yang dia lakukan? Dia menahan diri. Ya, dia tidak makan, dia tidak minum. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Jadi perempuan yang haid, ya, perempuan yang nifas tidak boleh bagi mereka itu untuk menahan dari makan ataupun dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, artinya apa? Mereka harus makan, harus minum. Ya, ini tidak boleh kapan? Jika dia niatnya itu adalah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau dia memang tidak mau makan ya tidak masalah. Orang yang tidak mau makan gimana? Tapi terkadang yang sering terjadi, mereka sengaja, mereka tahu mereka tidak sah puasanya. Ya, tapi mereka memaksakan diri ya untuk menahan lapar, untuk menahan haus dikarenakan ingin mendapatkan momen, ya, mendapatkan momentum berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Jadi tidak sah puasa dari perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, ya, tidak sah puasanya dan wajib bagi mereka itu untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan di bulan suci Ramadan disebabkan haid dan disebabkan nifas. Nah, Para ulama, para ulama fikih menyebutkan juga tidak wajib juga berpuasa di bulan suci Ramadan bagi orang yang tidak mampu secara fisik. Ya, ada kalanya tidak mampu secara fisik seperti dikarenakan sudah tua renta, ada kalanya tidak mampu secara syara. Ya. Jadi tidak mampu ini terbagi menjadi dua. Ada kalanya disebabkan fisik, ya, ada kalanya disebabkan syara. Disebabkan fisik itu contohnya apa? Seperti tua renta, ya. Sangkinkan tuanya dia, sangkinkan lansianya dia contohnya, dia tidak mampu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, ini tidak wajib. Orang yang seperti ini tidak wajib. Orang yang tua renta, ya, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan karena fisik mereka itu tidak mampu. Begitu juga orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini boleh. Ya. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya itu apa? Ya, sakit parah. Ya, mungkin kanker seperti itu, sehingga fisiknya itu tidak mampu. Fisiknya itu tidak mampu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini ya bagi yang tua renta maupun bagi yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, dan mereka memang tidak mampu secara fisik, ini mereka ini tidak wajib
Ya, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Lantas apa? Apa yang mereka lakukan? Apakah ada denda atau tidak? Akan kita sampaikan nanti beberapa menit kemudian. Kita jelaskan dulu ada urutannya. Jadi orang yang seperti yang telah kita sebutkan tadi tidak wajib bagi mereka berpuasa di bulan suci Ramadan karena mereka tidak mampu secara fisik. Ada juga orang yang tidak mampu secara syarak. Artinya apa? Fisiknya mampu tapi tapi syariat tidak membolehkan. Ya, syarak ataupun syariat tidak membolehkan. Fisiknya mampu, orangnya sehat. Ya, orangnya masih muda. Tapi syariat tidak membolehkan dia untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini seperti apa? Seperti orang yang haid dan orang yang nifas. Ya, ada pemudi ataupun remaja putri. Ya, remaja artinya apa? Masih muda. Ya, badannya masih bugar dan tidak ada penyakit, sehat. Ya. Cuma dia tidak mampu dari segi apa? Dari segi syariat. Ya, syariat tidak membolehkan dia untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu seperti apa? Seperti ya, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Jadi ini tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi wajib bagi mereka untuk mengqadha. Ya, wajib bagi mereka untuk mengqadha. Begitu juga orang yang sakit, tapi sakitnya ini masih diharapkan kesembuhannya. Ya, mungkin seperti demam. Ya, demam memang betul-betul demam, bukan demam ya demam karena mikirin hutang atau demam karena ada masalah atau apapun itu bukan. Memang demam, penyakit demam. Ya, sehingga memang dia tidak mampu. Ya, maka ini dibolehkan, artinya tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, haram. Haram hukumnya bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas menahan diri ya dari makan atau semisalnya yang bisa membatalkan puasa ini dengan niat berpuasa. Ya, jadi kalau dia tidak mau makan, ya padahal dia sedang haid, dia tidak mau minum, ya, walaupun dia haid, dengan niat apa? Dengan niat berpuasa. Padahal dia tahu dia tidak boleh berpuasa, tapi dia tetap, ya ngotot, ya keras kepala mungkin seperti itu. Akhirnya dia tetap ingin berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini para ulama menyebutkan haram hukumnya. Jadi hati-hati, ya. Akan tetapi, para ulama juga menyebutkan tidak wajib juga bagi mereka itu untuk melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Tidak wajib bagi mereka itu makan. Ya. Bukan berarti ketika diharamkan bagi mereka menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat puasa, bukan berarti mereka itu wajib makan, tidak. Makanya saya sampaikan tadi, kalau dia memang tidak mau makan, orang tidak mau makan bagaimana? Ya, mungkin dia sudah kenyang atau lagi diet. Ya. Ya, tidak ada dia berniat untuk berpuasa, tidak. Dia memang tidak mau makan dan dia tahu haram bagi dia untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat berpuasa. Dia tahu. Akhirnya apa? Dia memang tidak mau makan. Maka ini tidak masalah. Ya, jadi tidak wajib bagi dia harus makan, harus minum, tidak. Tidak, bukan seperti itu. Ya, yang diharamkan oleh para ulama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat berpuasa. Ya, tapi kalau dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan minum, ya, tapi tidak dengan niat berpuasa, memang dia tidak mau makan, tidak mau minum, maka ini tidak masalah. Nah, tadi juga kita sampaikan, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, ini tidak wajib bagi mereka itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Akan tetapi wajib bagi mereka untuk mengqadha. Ya, begitu juga orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia membatalkannya. Tadi kita sebutkan apa?
perempuan yang haid, perempuan yang nifas, ya, mereka tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi wajib bagi mereka untuk mengqadhonya. Begitu juga orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia batalkan. Ya, dia batalkan. Kalau orang kita bilang puasa setengah hari, ya, puasa setengah hari. Itu tidak tahu bagaimana ceritanya kok ada puasa setengah hari. Jadi akhirnya apa? Di jam 12 umpamanya, dia batalkan puasanya. Ya, ini baik dengan uzur, ya, dengan uzur ataupun tidak, ya, wajib bagi dia untuk mengqadha. Orang yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan, baik dengan uzur ataupun tanpa uzur, wajib baginya untuk mengqadha. Nah, kita tidak membahas haram atau tidaknya, itu akan kita jelaskan nanti. Tapi yang kita bahas sekarang adalah wajib baginya untuk mengqadha. Kecuali, ya, kecuali orang yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan di siang harinya, dia berbuka dikarenakan tua renta, ya, yang kita sampaikan tadi. Ataupun dia berbuka dikarenakan sakit yang mana penyakit tersebut tidak diharapkan kesembuhannya. Maka orang dua ini, ya, dua orang yang telah kita sebutkan ini, tidak ada bagi mereka sesuatu apapun kecuali fidyah. Ya, jadi mereka tidak wajib untuk mengqadha. Yang wajib bagi mereka itu hanyalah fidyah. Ya, denda. Dendanya berapa? 1 mud, ya, dari makanan pokok yang ada pada negara tersebut. Ya, kalau di Indonesia itu makanan pokok kita, ya, hampir di semua daerah, ya, ada beberapa daerah yang tidak tentunya. Hampir di semua daerah itu makanan pokoknya itu adalah beras. Maka fidyahnya itu adalah 1 mud beras. Ini setiap hari. Jika dalam 30 hari di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa, ya, dikarenakan dia orang yang tua renta, ataupun dikarenakan dia mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan dia memang tidak bisa berpuasa. Begitu juga orang yang tua renta tadi. Ya, dia memang tidak bisa berpuasa, tidak mampu, fisiknya tidak mendukung untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, maka orang yang seperti ini mereka tidak wajib mengqadha. Akan tetapi wajib atas mereka itu membayar fidyah, membayar denda. Dendanya itu apa? 1 mud dari makanan pokok di suatu negeri tersebut. Ya, dan ini setiap hari. Kalau 30 hari dia tidak berpuasa, maka 30 mud. Karena satu harinya 1 mud. Nah, sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan, jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang jelas, silahkan. Insya Allah ada beberapa sedikit lagi yang perlu kita sampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, iya Bunda, silakan. Bagaimana kalau seorang wanita yang sedang hamil muda, misalkan baru 4 bulan, ataupun sedang menyusui gitu Pak Ustadz. Jika memasuki bulan Ramadan, apakah dia wajib untuk berpuasa atau bagaimana gitu, boleh membayar fidyah gitu maksudnya Pak Ustadz. Gimana hukumnya gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa suara saya jelas atau tidak? Jelas Ustadz. Nah, pertanyaan ini saya tidak tahu karena saya tidak melihat wajah, jadi saya panggil saja Bunda. Ya, saya anggap, ya, Bunda. Nah, jadi pertanyaan Bunda itu jawabannya akan terjawab di sebentar lagi. Kita belum selesai, masih ada sedikit lagi. Insya Allah akan terjawab beberapa menit lagi. Jadi Baik, tidak saya jawab sekarang, nanti akan terjawab sendiri. ya, Yang lain sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Firzi Ustaz. Ahlan. Ahlan Mas Firzi. Nah.
Pertanyaan saya terkait dengan yang tadi uzur kan ada yang sudah tua dan penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya ya Ustadz. Sebentar, Mas Firzi, sebentar. Suara Mas Firzi terputus-putus. Ini saya tidak tahu jaringan saya atau jaringan Mas Firzinya. Sekarang gimana Ustadz? Udah jelas? Nah, iya jelas. Ya, tadi terkait dengan yang diperbolehkan untuk berbuka kan yang uzur dan yang penyakit tidak diharapkan kesembuhannya Ustadz. Betul ya? Iya, pertanyaannya. Pertanyaannya, saya ini punya sakit kepala, sakit migrain Ustadz. Jadi, jika pada saat berpuasa dan datang itu migrain di tengah hari atau sore, itu harus minum obat. Kalau nggak minum obat, itu sakitnya nggak ketulungan Ustadz, kepala saya. Jadi gimana hukumnya? Apakah masuk yang berdosakah atau hanya wajib qadha dan bayar fidyah? Itu aja Nah, Ustadz. nah, pertanyaan Mas Firzi itu juga jawabannya sebentar lagi insya Allah akan kita jelaskan. Baik, Nah, baik. jadi Terima kasih. maksud saya kepada para peserta sekalian, pertanyaannya itu ya yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Pertanyaan Mas Firzi itu berkaitan, cuma nanti akan penjelasannya diakhirkan. Ada penjelasannya, ada beberapa poin lagi yang perlu kita sampaikan. Nah, ini Baik, ada baik. pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukum qadha untuk ibu hamil? Ibu hamil akan kita jelaskan sebentar lagi. Sabar, yang hamil sabar dulu. Yang belum hamil juga sabar. Insya Allah nanti dikasih rezeki oleh Allah. Nah, kita lanjutkan supaya tidak ada yang bertanya yang di luar pelajaran. Ini kita akan jelaskan, semuanya dijelaskan insya Allah. Untuk takaran satu mud, nanti eh, saya sampaikan. Kenapa? Karena ada beberapa qaul, ya ada beberapa pendapat. Insya Allah nanti saya sampaikan ke Al-Ustadz Muhammad Dafin, ya beliau selaku panitia atau ketua grup mungkin. Saya kirimkan ke beliau detailnya seperti apa, nanti dikirim ke grup, insya Allah. Makanya saya tidak jelaskan tadi satu mud itu berapa kilo, berapa apa, bagaimana itu tidak saya jelaskan. Soalnya ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini dan seperti ini. Insya Allah nanti akan kita kirimkan. Mas Davin nanti atau Ustadz Davin nanti yang akan mengirimkan, insya Allah. Nah, kita lanjutkan. Nanti kalau dibuka pertanyaan nanti semakin melebar. Nah, qala al-muallifu rahimahullah wa yajuzul fitru li musafirin safara qasrin wa illam yashukku alaihi sawmu. Dan dibolehkan berbuka di bulan suci Ramadan, artinya di siangnya. Ya, kalau di maghribnya setelah selesai waktu puasa ya dibolehkan. Yang kita bahas sekarang itu adalah berbuka sebelum waktunya. Ya, itu yang kita bahas. Boleh berbuka, ya, boleh berbuka di bulan suci Ramadan sebelum waktunya bagi orang yang musafir dan musafirnya ini adalah safar yang qasar. Artinya apa? Safar yang membolehkan bagi dia untuk mengqasar salat, ya, untuk memendekkan jumlah rakaat salat. Kalau sholat zuhur itu 4 rakaat, maka dibolehkan bagi dia untuk mengkosornya sehingga menjadi 2 rakaat. Orang yang musafir seperti ini, boleh baginya untuk berbuka sebelum waktunya. Ya, boleh baginya berbuka sebelum waktunya, wa illam yashukku alaihi shaum. Walaupun puasa tersebut tidak memberatkan bagi dia. Ya. Ketentuannya seperti apa akan kita jelaskan insya Allah sebentar lagi, jangan terburu-buru ya, masih ada waktu 8 menit lagi insya Allah. Begitu juga, nah, ini pertanyaan yang tadi nanya hamil-hamil, ini pertanyaan yang hamil-hamil ya, wali maridin wa hamilin. Nah, hamil ya, wali maridin wa hamilin wa murdi'in yashukku alaihim masyaqqatan la tuhtamal al-fitru wa yajibu alaihimul qadha. Nah, begitu juga ya, begitu juga boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit ya, bagi orang yang sakit
kemudian bagi orang yang hamil, kemudian bagi orang yang menyusui. Boleh bagi mereka tidak berpuasa. Nah, ini sudah hampir terjawab pertanyaan Bunda tadi. Boleh bagi mereka tidak berpuasa, yasyukku alaihim masyaqqatan. Ya, boleh bagi mereka tidak berpuasa jika puasa tersebut memberatkan bagi mereka. Jika puasa tersebut menyulitkan bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bagi orang yang sakit, bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui. Ini yang kita sampaikan ini menjawab pertanyaan, hampir menjawab pertanyaan Mas Firzi, pertanyaan Bunda tadi, kemudian pertanyaan dari obrolan tadi. Jadi hampir sampai. Jadi perlu diperhatikan. Boleh bagi orang yang sakit, boleh bagi orang yang hamil, boleh bagi orang yang menyusui untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan jika puasa tersebut menyulitkan mereka. Ya, jika puasa tersebut menyulitkan bagi mereka dengan kesulitan yang tidak bisa ditahan, dengan kesulitan yang tidak bisa ditanggung. Ya. Dan wajib bagi mereka wajibu alaihimul qada, dan wajib bagi mereka untuk mengqada. Dibolehkan dalam arti kata apa? Tidak diharamkan. Ya, memang tidak diharamkan bagi orang yang sakit, bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui. Ya, tidak diharamkan bagi mereka untuk berbuka di bulan suci Ramadan sebelum tiba waktunya, jika mereka memang mendapatkan kesulitan yang bersangatan. Ya, tidak wajib, ya, dibolehkan bagi mereka untuk berbuka, akan tetapi wajib bagi mereka untuk mengqadha. Nah, sekarang akan kita jelaskan lebih terperinci lagi, lebih mendetail lagi, insya Allah kalau cukup waktunya. Ya. Kita sebutkan tadi boleh berbuka sebelum tiba waktunya tersebut dilakukan di puasa semata-mata bulan suci perkara Ramadan. Di antaranya itu bagi orang yang musafir. Ya, yang musafir yang membolehkan mereka itu untuk mengqashar sholat. Ini jaraknya itu disebutkan oleh para ulama masirata yaumain. Ya, ataupun sebagian lagi mengatakan masafah marhalatain. Ini ya kalau kita kilometerkan berapa itu apa namanya? Jika kita kilometerkan dua marhalah itu tadi, kemudian masirah yaumain ini tadi, jika kita kilometerkan itu kurang lebih 77,25 kilometer. Ya, 77,25 kilometer. Ya, kurang lebih seperti itu. 77,25 kilometer. Ya, ada pendapat seperti ini. Ada juga pendapat yang mengatakan 80 atau 90. Ya, tergantung kita mengikuti pendapat yang mana dan masing-masing boleh kita pakai. Nah, jadi jika kita melakukan perjalanan jauh yang mana jaraknya itu sekitar 77 km tadi, 77,25 atau ada yang mengatakan 80 km atau 90 km tadi, jika kita sudah melakukan perjalanan tersebut dan kita melakukan awal mula perjalanan tersebut itu sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Jadi sebelum fajar kita sudah melakukan perjalanan. Kita sudah keluar dari rumah kita untuk melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya tadi kurang lebih 77,25 km. Kenapa disebutkan sebelum fajar? Karena setelah fajar ini tidak dibolehkan bagi orang yang musafir untuk berbuka. Ya, tidak dibolehkan. Jadi rukhsahnya itu, keringanannya itu berlaku bagi orang yang musafir yang mana dia memulai perjalanannya itu sebelum fajar.
Adapun setelah fajar itu tidak dibolehkan pada hari tersebut. Ya, pada hari tersebut umpamanya dia mau berangkat hari Senin. Ya, maka ya sebelum fajar hari Senin tersebut dia harus berangkat. Ya, harus keluar dari gedung-gedung yang memberikan batasan antara kampung dia dengan kampung sebelahnya. Ya, dia sudah keluar dari bangunan tersebut. Ya. Jika setelah fajar dia baru keluar, ya, maka di sini tidak dibolehkan bagi dia untuk berbuka pada hari Senin tersebut. Adapun pada hari Selasanya itu dibolehkan. Ya, kalau pada hari Seninnya tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan pada hari Seninnya? Karena dia memulai perjalanannya setelah fajar. Yang dibolehkan itu kapan? Sebelum fajar. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, dan orang yang musafir ini, ya, orang yang musafir safar qasar ini, safar yang membolehkan dia untuk memendekkan sholat, ini walaupun dia tidak merasa keberatan, ya, akan berpuasa, boleh baginya. Ya, jadi baik sama ada dia merasa berat atau tidak untuk berpuasa pada hari tersebut, boleh baginya untuk berbuka, boleh baginya untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Akan tetapi, jika dia tetap ingin berpuasa, maka ini yang paling baik. Ya. Artinya apa? Yang paling bagus itu dia tetap berpuasa, tidak membatalkan puasanya, walaupun dibolehkan. Ya. Jadi yang paling baik, yang paling bagus itu apa? Dia berpuasa. Ya, dia bertahan, ya, bertahan untuk tidak berbuka. Ini yang paling bagusnya, yang paling utamanya. Nah, kemudian kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang sakit, ya, orang yang sakit dan sakitnya ini memang memberatkan bagi dia. Ya, mungkin seperti contoh kata Mas Firzi tadi, memang kalau tidak minum obat itu memang ibaratnya memang bukan main-main, memang luar biasa sekali, ya, tidak sanggup untuk ditahan seperti itu. Ini ya boleh baginya untuk berbuka, ya, boleh baginya untuk berbuka, akan tetapi yang lebih bagusnya dia tetap berpuasa. Ya, boleh baginya untuk berbuka, tapi yang lebih bagusnya dia tetap berpuasa. Jika dia memang masih sanggup untuk menahannya, maka dia bertahan. Jika tidak, ya kalau sampai meninggal dunia itu bagaimana? Ya sudah, dia berbuka. Dia berbuka. Nah, akan tetapi, ya setelah dia berbuka, masih wajib baginya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ya, untuk mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Terjawab pertanyaannya, Mas Firzi, atau belum? Sudah terjawab Ustadz. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Alhamdulillah. Ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Bunda yang bertanya tentang perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui tadi. Jadi belajar itu seperti itu para peserta sekalian, ya. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Tidak bisa kita dalam satu hari itu menjadi ulama fikih, tidak bisa, ya. Jadi seperti itu. Insya Allah apapun pertanyaan para peserta sekalian tentang puasa, insya Allah itu semua akan terjawab di dalam kitab guru kita. Insya Allah. Nah, sekarang perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Laki-laki tidak ada yang hamil, setahu saya. Ya, setahu saya laki-laki tidak ada yang hamil dan tidak ada yang menyusui. Setahu saya. Nah, perempuan yang hamil ataupun perempuan yang menyusui, jika dia takut kalau dia berpuasa itu bisa memudaratkan dirinya, ya, ataupun anaknya, ya, dia takut jika dia berpuasa itu bisa membahayakan dirinya atau membahayakan anaknya, maka di sini boleh baginya tidak berpuasa dan wajib baginya untuk mengqadha. Beda halnya jika dia takut berpuasa, ya. Jika dia berpuasa, dia takut bisa membahayakan anaknya saja. Perhatikan, ya.
Dia takut jika dia berpuasa, perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui ini, jika dia berpuasa itu bisa memudaratkan anaknya saja. Dia sama sekali tidak khawatir kepada dirinya. Ya, biasanya seorang ibu seperti itu. Subhanallah. Ya, mulianya seorang ibu. Ya, biasanya mereka itu tidak pernah mengkhawatirkan dirinya, yang mereka pikirkan itu anaknya. Jadi kalau kita masih punya orang tua, ya, berbaktilah. Ya, selagi masih ada kesempatan untuk berbakti, berbakti. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Kalau tidak kita yang pergi duluan, meninggalkan dunia ini, ya mereka. Ya, artinya apa? Cepat atau lambat itu akan terjadi. Jadi yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbakti kepada mereka. Ya. Kebanyakan anak itu seperti ini. Ya, ketika orang tuanya masih hidup, tidak peduli. Nanti ketika orang tuanya meninggal dunia, subhanallah. Ya, air matanya bukan warna putih lagi, warna merah keluar itu. Ya, air matanya bukan warna putih lagi, warna merah. Saking sedihnya dia. Tapi semuanya sudah terlambat. Maka penting untuk menggunakan nikmat tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi seorang ibu pada umumnya, saya nggak tahu ibu Gen Z atau Gen milenial ini seperti apa, saya nggak tahu. Tapi ibu pada umumnya, mereka itu tidak pernah khawatir terhadap dirinya. Yang mereka khawatirkan itu anaknya. Ya. Ini jika dia hanya mengkhawatirkan anaknya saja, ya, seperti dia takut anaknya nanti keguguran jika masih dalam kandungan, ataupun dia takut nanti susunya sedikit, ini bagi ibu yang menyusui, sehingga bisa memberikan mudarat bagi anaknya, maka ini wajib baginya untuk mengqadha dan wajib baginya untuk membayar fidyah. Nah, saya ulangi, jika yang dikhawatirkan itu hanya anaknya saja, perhatikan, yang dia khawatirkan itu anaknya saja. Ini wajib baginya untuk mengqadha juga sekaligus membayar fidyah. Ya, fidyahnya itu adalah 1 mud 1 hari. Fidyahnya itu adalah 1 mud 1 hari. Tapi ya, jika dia mengkhawatirkan dirinya juga sekaligus mengkhawatirkan anaknya, maka ini hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu kapan? Ketika dia hanya mengkhawatirkan anaknya saja. Ya, jika dia mengkhawatirkan anaknya saja, ya, maka dia wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Nah, tadi ada pertanyaan. Sebentar, apakah kita boleh memakai mazhab lain dalam Imam Syafi'i? Berbuka puasa dalam perjalanan 8 km perginya sebelum subuh, tapi saya pernah mendengar imam lainnya membolehkan berbuka puasa sesudah subuh. Apakah kita boleh memakai imam lainnya? Ya, tidak ada larangan, tidak ada larangan bagi kita untuk mengikuti mazhab yang lainnya, tidak ada larangan. Tapi yang ini saya tidak, sebentar saya lihat siapa namanya. Tapi Ustadz Gufron, ya Ustadz Gufron atau Abang Da Gufron, ya memang tidak ada larangan kita untuk mengikuti mazhab yang lainnya, dibolehkan. Tapi yang perlu kita ketahui, ketika kita ingin mengikuti suatu mazhab dalam beribadah, kita juga harus tahu apa-apa saja ketentuannya, ya, apa-apa saja syaratnya dalam mazhab tersebut. Tidak cukup hanya mendengar, oh boleh, ya boleh. Dalam arti apa? Apakah ada syaratnya? Apakah ada ketentuannya? Itu perlu diketahui. Karena suatu ketika, ini saya ceritakan, ada salah satu murid Syekh Abdullah itu, ya, kayaknya pertanyaannya hampir sama dengan ini, masalah bulan suci Ramadan juga. Jadi dia ingin keluar, ya, supaya dia bisa makan. Kemudian setelah dia makan, dia balik lagi ke Lebanon. Ya, dia ingin keluar dari Lebanon supaya dibolehkan bagi dia untuk makan, untuk tidak berpuasa. Ya, mungkin orangnya lumayan, ya, apa namanya, bandel mungkin. Ya, akhirnya dia memakai trik tersebut. Dia keluar,
sebentar Ustadz, ini saya menceritakannya dulu. Dia keluar, kemudian dia masuk. Ya, dia masuk. Kemudian dia bertanya ke Syekh Abdullah. Dia sudah tahu hukum ini dalam mazhab ini seperti ini dibolehkan. Tapi kata Syekh Abdullah, kamu harus perhatikan dalam mazhab ini memang dibolehkan, tapi ketentuannya adalah seperti ini, seperti ini. Akhirnya apa? Dia kaget. Lah, iya ya. Hari selanjutnya, ya, dia pergi lagi. Kemudian dia melakukan apa syarat dan ketentuan dalam mazhab tersebut. Kemudian datang lagi ke Syekh Abdullah. Saya keluar tadi, kemudian saya sudah melakukan hal ini dan hal itu. Kemudian Syekh Abdullah menambahkan, tapi kamu juga perlu tahu, hal ini dan hal itu berlaku jika seperti ini dan seperti ini. Akhirnya apa? Pergi dia lagi. Melakukannya lagi. Ya, dia lakukan. Begitu seterusnya. Artinya apa? Apa yang bisa kita pahami dari kejadian ini? Ya, tidak cukup. Ya, oh dalam mazhab ini boleh seperti ini. Ya sudah, saya ikuti mazhab ini. Tidak cukup seperti itu. Ya, kita juga harus tahu. Umpama dalam mazhab Syafi'i, seorang makmum itu harus membaca Al-Fatihah sebagaimana seorang imam membaca Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tidak diwajibkan, tidak harus makmum itu membaca Al-Fatihah karena imamnya sudah baca Al-Fatihah. Kalau kita mengikuti mazhab imam lain, kita juga harus tahu apa-apa saja syarat dan rukun dalam mazhab tersebut. Ya, tidak cukup dalam hal ini mengikuti mazhab ini, tapi dalam hal ini saya mengikuti mazhab lain. Dalam satu ibadah, itu tidak bisa kita mencampur adukkan mazhab. Ya, nanti Al-Fatihahnya pakai mazhab Syafi'i, ruku'nya pakai mazhab Maliki. Ya, sujudnya nanti pakai mazhab Hanafi, tidak cukup. Ya, jadi kalau kita boleh mengikuti mazhab lain, ya, saya tidak bisa menjelaskan, saya tidak bisa memberikan contoh karena saya tidak pakar di mazhab ini dan mazhab ini. Saya mazhab Syafi'i saja masih banyak permasalahan-permasalahan yang saya kurang tahu. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah cerita yang ingin saya sampaikan itu apa? Sulit, ya, sulit kalau kita ingin mengikuti ini, mengikuti ini, mengikuti ini. Karena apa? Tidak cukup hanya mengatakan saya tahu ini, makanya saya ikuti ini. Tapi ketika ditanya apa saja syaratnya dan ketentuannya, saya nggak tahu. Yang penting dibolehkan. Tidak cukup seperti itu dalam suatu ibadah. Maka pertanyaan siapa tadi, Mas Gufron tadi, ya, tentang apa tadi? Setelah sholat subuh atau setelah fajar, ya, ada mazhab yang membolehkan. Jika mau diikuti silahkan, saya tidak melarang. Tapi juga harus diketahui apa saja syaratnya. Kemudian sebentar Ustadz Gufron ataupun yang ingin mengaktifkan suaranya. Syaratnya apa saja saya tidak tahu. Ya, syaratnya apa saja saya tidak tahu. Kemudian untuk bisa membuka puasa setelah subuh, itu saya tidak tahu. Ya, yang saya tahu hanya dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab lain saya tidak tahu. Saya belum pernah mengambil mazhab Hanafi. Saya belum pernah mengambil mazhab Maliki, juga belum pernah mengambil mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi jawabannya la adri. Kemudian untuk Mas Indro Misdi. Ya, ini nggak tahu Mas atau Ustadz ini. Maaf Ustadz Jumri, boleh berikan contoh yang jelas. Tidak seperti ini, seperti ini. Maksudnya contoh yang jelas, paham kan? Terima kasih. Saya paham, cuma saya tidak bisa memberikan contoh dikarenakan saya tidak tahu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya belum pernah belajar mazhab Maliki, saya belum pernah belajar mazhab Hanafi, saya juga belum pernah belajar mazhab Imam Abu Hanifah. Banyak perbedaan. Ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lainnya. Ya, dan itu harus diketahui dengan cara, ya, belajar dengan tekun. Karena sebagaimana kitab Imam Syafi'i dalam masalah fikih itu banyak, dalam mazhab Maliki, Hanafi juga seperti itu. Mereka juga tidak kalah. Banyaknya dari segi jumlah ulamanya itu tidak kalah banyak dari kalangan mazhab Syafi'i. Mungkin itu bisa menjawab. Ya, walaupun tidak bisa menjawab dengan sempurna pertanyaan dari Ustadz Gufron ataupun Ustadz Indro Misdi, saya rasa itu bisa menjawab. Ya, walaupun tidak sempurna. Kesimpulan dari jawaban saya supaya kita tidak memperpanjang adalah saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu karena saya belum pernah belajar perbedaan mazhab. Ya, mazhab Syafi'i saja masih banyak yang belum saya pelajari, apalagi mazhab-mazhab yang lainnya. Nah, kalau saya boleh saran,
Kalau mazhab Syafi'i saja sulit untuk kita amalkan, lantas kenapa kita mencari-cari mazhab yang lain? Cukup mazhab Imam Syafi'i ini saja yang kita amalkan. Ya, masih banyak hukum-hukum mazhab Imam Syafi'i yang belum kita ketahui. Kenapa kita harus menyibukkan dengan mencari hukum-hukum mazhab imam lain? Dan mayoritas mazhab di Indonesia itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita lanjutkan. Oh, ini sudah 1 jam lebih dan kita belum mencapai target. Nah, kita ringkas saja supaya hadafnya, tujuannya tercapai. Karena tujuan dari kajian ini adalah memahami apa-apa saja yang harus dilakukan ya ketika bulan suci Ramadan. Yang pertama, rukun yang pertama disebutkan oleh guru kita Syekh Abdullah, wa yajibu at-tabyit wa ta'yin fi niyyah likulli yaum. Jadi harus meletakkan niat pada malam harinya, ya, niat bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, juga mentakyinkan bahwasanya itu adalah bulan suci Ramadan, itu setiap hari. Ya, dan letak niatnya itu kapan? Pada malam harinya. Malam hari ini maksudnya apa? Antara dari tenggelamnya matahari sampai timbulnya fajar. Ini letaknya niat. Ya, dari tenggelamnya matahari sampai timbulnya fajar ini. Masa ini letaknya niat. Ya, artinya apa? Jika dia belum berbuka, ya, dan setelah sebentar untuk pertanyaannya nanti saya jawab, saya jelaskan dulu. Jika dia sudah berbuka, jika dia belum berbuka, tapi matahari sudah tenggelam, ya, dia belum berbuka dan dia berniat untuk puasa esok harinya, ini dibolehkan. Karena jarak atau masa untuk berniat itu adalah dari tenggelamnya matahari sampai ya isbir sampai timbulnya fajar. Ini saya sudah mengejar waktu. Mulut saya sudah ya sudah mulai kelot-kelot. Nah, jadi seperti itu. Harus meletakkan niat pada malam harinya, juga harus mentakyin, harus menentukan bahwasanya puasa tersebut ya itu adalah puasa bulan suci Ramadan. Ya, bukan puasa lainnya tapi bulan suci Ramadan. Ini setiap harinya. Artinya apa? Wajib bagi dia untuk berniat setiap harinya. Tidak cukup dia berniat awal bulannya saja. Ya, umpama pada puasa pertama dia berniat untuk 30 hari ke depannya. Ini tidak cukup. Dalam madhab Syafi'i. Perhatikan. Tidak cukup dalam madhab Syafi'i. Nanti ada ustadz lagi mengatakan, tapi dalam madhab ini, ya itu, ya, saya tidak masuk, saya tidak berani masuk ke situ. Tapi yang ingin saya jelaskan ini dalam madhab Syafi'i. Nah, jadi harus berniat setiap hari. Kemudian rukun yang kedua, rukun puasa yang kedua, al-imsaku anil jima, menahan diri, ya, orang yang berpuasa menahan diri dari melakukan jima, ya, pada kemaluan perempuan. Walaupun ini kepada binatang. Ya, dia melakukan bagaimana saya bilangnya? Dia melakukan sesuatu yang berbau seksual kepada binatang, memasukkan ya sesuatu dari miliknya ya ke binatang. Ini tidak boleh, tidak dibolehkan, haram hukumnya dan bisa membatalkan puasa. Jadi orang yang berpuasa wajib baginya untuk menahan diri dari melakukan jima. Ya. Ini batal, ya, batal jika dia melakukan jima jika mengetahui hukumnya. Ya, jika dia mengetahui hukumnya bahwasanya melakukan jima, melakukan hubungan badan pada siang harinya, pada siang Ramadan itu bisa membatalkan puasa. Kemudian dia melakukan ini dengan sengaja, bukan dalam keadaan lupa. Ya, kemudian dalam keadaan tidak dipaksa. Artinya apa? Jika ada orang yang melakukan hubungan badan ya, di siang hari, bulan suci Ramadan, dia melakukannya dan dia tahu hukumnya itu adalah haram, tidak dibolehkan. Kemudian dia melakukannya dengan sengaja, artinya apa? Tidak dalam keadaan lupa. Kemudian dia melakukannya dalam keadaan tidak terpaksa, maka ini batal puasanya. Ya, maka ini batal puasanya. Nah, batal puasanya siapa saja yang batal? Baik itu suaminya maupun istrinya batal. Keduanya itu batal. Suaminya batal puasanya kenapa? Karena melakukan jima.
Istrinya batal puasa, kenapa? Karena memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka, yaitu ke kemaluannya. Jadi yang membatalkan di antara mereka berdua ini beda poinnya. Kalau suami batal puasanya karena melakukan jima, ya, dia menjima istrinya, maka batal puasanya. Sedangkan istri batal puasanya dikarenakan apa? Kalau kita lebih teliti, dikarenakan memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Karena kemaluan perempuan itu dihitung sebagai rongga yang terbuka. Ketika sang suami memasukkan ya sesuatu dari kemaluannya, dari zakarnya itu ke faraj istrinya, ke kemaluan istrinya, maka batal. Ya, batal puasa istrinya karena telah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Sedangkan suami batal puasanya dikarenakan jima. Jima ini dihitung kapan? Ketika sudah menenggelamkan kepala zakarnya. Ya, kepala ada namanya kepala zakar. Ya, kemaluan laki-laki itu ada namanya, ada istilahnya kepala zakar, kepala kemaluan. Jika kepala kemaluan tersebut sudah tenggelam, ya sudah tertutupi oleh kemaluan perempuan, maka batal puasanya. Ya, karena melakukan jima. Dan ini ada kafarohnya, ada dendanya. Ya, dan kafaroh ini berlaku bagi sang suami saja, tidak berlaku bagi istrinya. Kafarohnya apa? Akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Sedikit lagi. Kemudian di antara di antara yang harus kita jaga bagi orang yang berpuasa, yang harus kita tahan, yang pertama tadi jima, ya. Kemudian apa? Alistimna, ya, mengeluarkan mani dengan sengaja, ya. Baik dengan penghalang ataupun tidak. Baik dengan syahwat ataupun tidak. Dia sengaja mengeluarkan maninya baik dengan tangan dia ataupun dengan tangan istrinya. Ya, ini harus ditahan. Artinya apa? Orang yang berpuasa ya harus menahan diri dari jima, kemudian dari mengeluarkan mani ya dengan sengaja, itu dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya, baik dengan penghalang ataupun tidak, baik dengan syahwat ataupun tidak, ini membatalkan puasa. Ya. Perhatikan, mengeluarkan mani ya, mengeluarkan mani dengan keinginannya. Ya, mengeluarkan mani dengan tangannya ataupun tangan istrinya. Berbeda lagi kalau dia mimpi. Ya, mimpi itu kan bukan keinginan. Ya, terjadi dengan sendirinya, alamiah, bukan keinginan dia untuk mengeluarkan mani. Tapi dikarenakan mimpi, maka mimpi junub itu tidak membatalkan puasa. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya sudah, mandi wajib karena telah keluar mani. Jadi itu perlu dibedakan. Nah, kemudian ya begitu juga menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia muntah. Ya, muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu maksudnya apa? Maksudnya seperti dia memasukkan ujung telunjuknya ke dalam kerongkongan dia. Ya, ataupun dia memasukkan bulu ke dalam kerongkongan dia agar dia muntah. Artinya apa? Dia muntah dengan sengaja. Ini bisa membatalkan puasa jika dia tahu hukumnya bahwasanya itu membatalkan puasa. Kemudian dia sengaja, tidak dalam keadaan lupa, kemudian dia dalam keadaan tidak terpaksa. Ya. Jika tiga ini terpenuhi, maka batal puasanya. Baik sama ada muntahan tersebut kembali lagi ke dalam tenggorokan dia ataupun tidak. Ya, maka batal puasanya karena dia muntah dengan sengaja. Beda lagi dengan muntah yang tidak sengaja. Ya, muntah dengan tidak sengaja itu contohnya seperti apa? Yang sering terjadi itu mabuk darat. Ya, dia naik mobil, mungkin sebelumnya tidak pernah naik mobil, akhirnya apa? Dia muntah, tidak sengaja. Ini selagi muntahan tersebut tidak kembali lagi ke dalam tenggorokannya, maka tidak batal. Karena dia tidak sengaja. Berbeda dengan yang sengaja. Kalau yang sengaja, baik muntahan tersebut, ya baik sesuatu yang dari muntahan tersebut kembali lagi ke dalam tenggorokannya ataupun tidak, batal puasanya. Tapi kalau yang tidak sengaja,
Ya, tidak batal puasanya selagi muntahan tersebut, sesuatu dari muntahan tersebut tidak kembali lagi ke dalam tenggorokannya. Artinya apa? Kalau ada orang yang mabuk darat, kemudian muntah, dan dia sedang berpuasa, air liurnya yang masih murni, yang masih suci dari tempat sumbernya. Ya. Jadi tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Di antara rongga yang terbuka itu adalah mulut kita. Ya, maka makan, minum itu termasuk. Ya, tidak boleh kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka seperti mulut kecuali air liur kita sendiri ya yang masih murni, artinya yang masih bersumber dari tempat keluarnya, kemudian juga yang masih suci. Artinya apa? Tidak najis. Terkadang kan ketika berpuasa kadang gigi gusi kita berdarah, maka ini tidak boleh ditelan. Yang boleh ditelan itu apa? Air liur yang masih murni, yang masih suci, yang bersumber dari tempat keluar air liur tersebut. Ya. Maka di sini perlu diperhatikan, tadi kita sebutkan apa? Masuknya suatu benda. Baik benda ini sedikit ataupun banyak tetap membatalkan. Sedikit itu dalam arti kata apa? Dia menelan sebiji simsim. Simsim itu kecil. Ya, wijen. Ya, dia menelan sebiji wijen. Ini batal puasanya walaupun sedikit. Begitu juga ya, walaupun benda tersebut yang dia masukkan ke dalam rongga terbuka seperti mulut itu bukan sesuatu yang dimakan, seperti batu. Ya, tidak disyaratkan yang batal itu adalah yang bisa dimakan, tidak. Yang penting memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ya. Seperti batu, dia masukkan ke dalam mulutnya, dia telan, maka batal puasanya. Walaupun batu bukan sesuatu yang bisa dimakan. Ya. Dan ini membatalkan puasa jika dia mengetahui hukum tersebut. Ya, jika dia mengetahui hukum tersebut, kemudian dia sengaja, artinya apa? Tidak dalam keadaan lupa, kemudian dalam keadaan tidak dipaksa. Ya, tidak ada yang memaksa dia. Dia melakukannya dengan sukarela, maka ini batal puasanya. Ya. Jadi batasannya mana Ustadz? Batasan sampai dikatakan batal itu apa? Jika melewati makhrajul ha. Ya, jika melewati makhrajul ha batal puasanya. Kalau mulut ya. Makhrajul ha itu mana? Coba dirasakan ha, 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 ha. Ya. Maka di sini. Jika melewati batas ini, ya, maka batal puasanya. Cuma kalau masih di mulut umpamanya, makanya ada yang sering kita dengar mencicipi makanan, ya, mencicipi makanan seperti ini, ya itu tidak membatalkan selagi dia keluarkan lagi, karena belum melewati tempat keluarnya huruf ha. Batal itu kapan? Ketika melewati makhrajul ha, tempat keluarnya huruf ha. Jika dilewati maka batal. Yang ingin bertanya sebentar dulu, ini saya buru-buru menjelaskan. Begitu juga hidung. Hidung juga termasuk anggota ya, rongga yang terbuka. Ya, hidung juga termasuk rongga yang terbuka. Tidak boleh memasukkan sesuatu dari hidung karena bisa membatalkan puasa. Dan batas hidung itu apa? Khoisyum. Nih. Ya, khoisyum. Ya, pangkal hidung. Ya, batasnya. Jadi kalau masih di sini tidak membatalkan. Kalau sudah lewat, ya sudah lewat sehingga melewati khoisyum pangkal hidung maka batal puasanya. Kalau dari mulut tadi itu makhrajul ha. Nah, kalau telinga ya ditekan telinganya, kemudian itu kan ada sesuatu yang tidak masuk lagi, artinya sudah mencapai batasnya, maka itu batasnya. Jika melewati tempat tersebut maka batal puasanya, jika tidak tidak. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwasanya merokok, ya merokok bagi yang perokok itu membatalkan puasa. Kenapa? Ya, padahal kan itu bukan benda, ya kata sebagian orang. Cuma di sini para ulama menyebutkan ada benda yang terpisah dari asap rokok tersebut, yang biasa kita sebut dengan nikotin. Ya, nikotin tersebut masuk ke dalam rongga yang terbuka yaitu mulut, melewati makhrajul ha maka batal puasanya. Orang yang merokok itu membatalkan puasa. Ada sebagian orang sekarang di YouTube mengatakan apa? Merokok tidak membatalkan puasa, itu kan asap. Ya, kata dia, ya, itu orang yang tidak belajar itu. Ya, tidak boleh didengarkan. Tidak usah didengarkan. Karena rokok, ya perhatikan bagi yang perokok, karena rokok ada sesuatu yang terpisah darinya. Yaitu yang biasa kita sebut dengan nikotin. Kalau tidak percaya,
isap rokok, kemudian hembus di tangan, itu nanti ada yang kuning-kuning. Artinya apa? Ketika kita menghisap rokok, itu ada nikotinnya. Dan nikotin itu masuk, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga orang yang menggunakan itu obat untuk asma, ya, itu juga membatalkan puasa karena ada sesuatu yang terpisah yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Adapun menghirup bau, ya, menghirup bau bahur umpamanya, ataupun orang lagi bakar sate, ya, baunya kecium, itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Begitu juga tidak masalah, ya, tidak masalah jika kita sebutkan tadi rongga yang terbuka, sedangkan ini pori-pori itu tidak dihitung sebagai rongga yang terbuka. Ya, pori-pori tidak dihitung sebagai rongga yang terbuka. Jadi tidak masalah. Ya. Sedangkan air liur yang masih murni itu boleh. Ya, yang masih murni, yang masih suci itu boleh kita telan. Ya, yang masih bersumber dari tempatnya, yang belum bercampur dengan sesuatu apapun itu, ya ini boleh kita telan, air liur kita sendiri. Tapi kalau sudah bercampur dengan kari waktu sahur umpamanya, ya, ataupun dengan darah, maka tidak boleh ditelan. Itu bisa membatalkan puasa. Dan batas air liur itu mana? Mana yang boleh ditelan? Ya, air liur yang belum berpisah dari lidah kita. Ya, yang belum berpisah dari lidah kita. Artinya apa? Kalau sudah mengalir di sini, kadang sebagian orang itu kan ada air liurnya mengalir sampai di sini. Ini tidak boleh dihisap lagi. Ya, ya sudah dibuang. Ya, jangan merasa takut, air liur kita banyak. Ya, kadang dia merasa rugi, akhirnya dihisap lagi. Ini bisa membatalkan puasa. Jadi ada batasannya. Ya, ada batasannya. Kemudian yang terakhir, setelah ini, jika ada yang ingin bertanya atau yang ingin keluar, silakan. Mungkin ada kesibukan lainnya atau bagaimana, silakan. Adapun orang yang makan atau minum dan dia lupa, ya, baik itu di bulan suci Ramadan ataupun tidak, artinya puasa sunnah, ini tidak membatalkan puasa. Orang yang makan, orang yang minum disebabkan lupa, walaupun banyak, umpama makan 3 piring umpamanya, baru dia ingat, oh saya puasa umpamanya. Terus dia sudah minum 1 galon umpamanya, ini contoh, oh saya puasa. Ya, maka ini tidak membatalkan. Jika dia memang benar-benar lupa. Ya, lupa dengan pura-pura lupa itu beda. Lupa memang benar-benar lupa. Ya, orang yang lupa, dia berpuasa, dia sedang berpuasa, kemudian dia makan, dia minum, ini tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Ya, masih ada beberapa poin yang belum kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan, insya Allah. Sebentar kita jawab pertanyaan. Yang ada kesibukan yang ingin keluar, ya silakan. Bukan saya mengusir ya, tidak, saya tidak mengusir. Artinya jika ada kesibukan dan lain sebagainya, silakan. Izin bertanya Ustadz, rincian hukum tentang dahak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa permasalahan yang belum saya sampaikan karena waktunya yang sangat sedikit. Ya, waktunya yang sangat sedikit. Ustaz, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Sebentar Ustadz, saya mau menjawab pertanyaan Ustadz Abdul Rashid tentang rincian hukum tentang dahak. Ya, rincian hukum tentang dahak, insya Allah. Saya mau lihat dulu perinciannya bagaimana, adakah perinciannya atau tidak. Nah, nah, jadi dahak itu kan sesuatu yang datangnya dari ini. Ya, dari apa namanya itu? Dari saya bingung saya menjelaskannya. Yang penting dahak itu selagi ya masih tidak melewati makhrajul ha, ya, maka tidak masalah. Kadang kan ada orang, ini orangnya tidak tahu,
Ya, kenapa dia melakukan seperti itu? Kadang ada orang, dia keluarkan dahaknya, ya, sampai dia merasakan dahak di mulutnya, kemudian dia telan. Ini tidak boleh, ini bisa membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa itu apa? Jika belum melewati makhrajul ha. Ya. Kadang ada orang kan umpamanya dia pilek, kemudian dia telan langsung. Ya, ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Ya, karena tidak melewati makhrajul ha. Ya, jika sudah melewati makhrajul ha, artinya ada sebagian orang melakukan seperti ini. Kan dia melakukan umpamanya keluar kemudian dia telan lagi, itu tidak boleh, itu bisa membatalkan puasa. Nah, yang ingin bertanya tadi silahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya mau bertanya. Silakan Ustaz. Tadi Ustadz mengatakan bahwa memasukkan sesuatu dengan rongga terbuka membatalkan puasa. Nah, bagaimana sesuatu yang dari dalam yang keluar? Contohnya seseorang di bulan puasa, dia entah penyakit apa, telinganya berair. Ketika di siang bulan puasa, airnya keluar dari kupingnya. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Itu airnya sumbernya dari mana Ustaz? Dari itu saya tidak pernah dengar. Saya tak tahu Nah, juga. Tempat mandi mungkin. ya Atau mungkin ada sungai ya, mungkin ada sungai sehingga keluar air. Saya tidak pernah dengar. Ya, yang pernah saya dengar itu adalah memasukkan. Adapun yang keluar saya tidak pernah dengar. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kalau yang keluar dari rongga yang terbuka ya bagaimana? Ya, soalnya apa Ustaz? Soalnya kencing. Ya, kencing, BAB. Ya, itu kan keluar dari rongga terbuka juga. Itu kan keluar, bukan masuk. Masa orang kencing batal puasanya? Kan tidak. Jadi yang ingin saya tekankan lagi, tapi saya belum tahu, saya belum pernah dengar tentang hukum tersebut. Yang ingin saya tekankan adalah yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Itu yang membatalkan puasa. Kecuali air liur yang masih murni, yang masih suci, yang masih murni itu artinya apa? Tidak bercampur dengan sesuatu apapun, tidak bercampur dengan kari, gulai dan lain sebagainya, masih murni. Ya, kemudian yang masih suci, tidak bercampur dengan darah. Ini boleh ditelan. Nah, sebentar, ini pertanyaan sudah mulai banyak dari atas. Ya Allah, sebentar, maksud. Jawaban saya tadi bisa menjawab atau bagaimana, Ustadz yang bertanya tadi? ya, kalau Ustadz membilang nggak tahu, saya juga. Kalau orang bertanya, saya bilang juga nggak tahu. Iya. Jadi sebutkan saja yang membatalkan itu adalah memasukkan, sedangkan yang mengeluarkan tidak pernah saya dengar itu membatalkan dan tidak disebutkan di sini. Iya, terima kasih Ustadz. Iya. Jadi sampaikan saja yang membatalkan. Jika ada yang bertanya seperti itu, bilang nggak tahu. Ya, Iya, kalau seandainya batal itu kalau kita kencing atau kalau kita BAB batal dong kan gitu. Cuma saya belum pernah dengar apakah ada permasalahan seperti itu atau tidak. Nah, Ustadz kami buat pergian tidak main-main seperti Ustadz ceritakan. Hah? Kami berpergian tidak main-main seperti Ustadz ceritakan. Ini maksudnya apa? Saya tidak paham. Oh, Ustadz Ghufran, bisa dijelaskan maksudnya kami berpergian tidak main-main. Bantu jawab ya Ustadz. Hah? Yang tadi Ustadz ceritakan yang seperti ada orang Libanon yang dia tidak mau puasa tapi dia keluar dulu dari Libanon Oh, seperti itu. bukan. Saya bukan mengatakan Ustadznya main-main. Saya tahu Ustadz tidak akan main-main. Iya iya Ustadz. Saya cuma saya memberikan gambaran. Saya memberikan gambaran bahwasanya tidak cukup. Tidak cukup kita itu pernah mendengar, oh ini dibolehkan langsung kita. Tidak cukup. Kita harus tahu dulu syarat ketentuannya apa. Kalau Ustadz Ghufron tanya ke saya, sudah saya sampaikan tadi, saya belum pernah belajar tentang mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Saya hanya belajar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i saja masih banyak yang belum saya pelajari. Itu yang saya jawab. Saya tidak mengatakan Ustadz Ghufron main-main. Tidak, saya tidak mencerita. Saya tidak mengatakan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Queenie. Ini nama buah-buahan atau bagaimana? Queenie. Ustadz, untuk anak yang usianya 7 tahun ke atas, apakah harus berpuasa penuh sampai maghrib atau semampunya? Oke, kita sebutkan tadi, ya, orang tuanya
Orang tuanya yang wajib. Anak itu sebenarnya tidak wajib berpuasa karena mereka belum baligh. Ya, tadi kita sebutkan yang wajib itu adalah yang muslim yang mukallaf. Ya, artinya dia sudah baligh. Sedangkan yang belum baligh seperti anak kecil tidak wajib baginya berpuasa. Akan tetapi orang tuanya wajib memerintahkan. Perhatikan, wajib memerintahkan anaknya yang sudah berumur 7 tahun atau lebih untuk berpuasa jika anak tersebut mampu. Perhatikan, jika anak tersebut mampu, ya, mampu, badannya mampu, maka wajib. Jika tidak, ya tidak. Fidyah diberikan ke siapa dan apakah diberikan setiap hari atau boleh diberikan di hari terakhir Ramadan atau setelah Ramadan? Fidyah diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Nah, kepada fakir miskin, apakah boleh dikumpulkan? Boleh. Ya, boleh dikumpulkan. Tapi yang paling bagus itu dibayar hari per harinya. Ya, fidyahnya itu satu mud itu berapa nanti akan saya kirimkan insya Allah. Mohon izin Ustadz live dulu. Ya, silakan. Soal Ustadz, ya. Bila ada orang mau safar di bulan Ramadan, pada kebiasaannya dia pasti mabuk darat. Lalu dia menyengaja pada hari yang dia mau safar tidak puasa. Apakah boleh hal itu? AF1. Ini Dr. Nur Hasaniyah, boleh tanyakan langsung secara mikrofon. Saya tidak paham tulisan seperti ini. X, kemudian AF1. Ini saya tidak paham. Saya tidak paham. Itu apa maksudnya? Bisa ditanyakan. Kalau ingin bertanya, silakan dihidupkan mikrofonnya. Saya tidak paham soalnya. Dahak sudah, kemudian Ustadz bagaimana hukumnya orang ambeien yang kadang sampai keluar ambeiennya lalu dimasukkan lagi. Ya salam. Ini saya nggak tahu gimana gambarannya, gambaran pastinya saya tidak tahu. Insya Allah nanti saya tanyakan masalah ambeien. Nah, untuk Ustaz, saya boleh bertanya, Ustaz? sebentar Bunda, ini Dr. Nur Hasaniyah masih ada di sini atau tidak? UIN Malang, Dr. Nur Hasaniyah Khairi. Bu Nyai Khairul Ansori, Bu Nyai. Bu Nyai masih ada di sini atau tidak? Sudah tidak ada? Oke, silakan Bunda. Mungkin sepertinya beliau sibuk, mungkin sudah keluar. Nah, silakan Bunda yang ingin bertanya. Ustaz, tapi dia di luar tema. Oh, sebentar, Bu Nyai masih ada. Bisa dihidupkan mikrofonnya. Oh, saya sudah batuk berat. Iya, Bu Nyai, mohon maaf. Ini bukan saya memerintahkan Bu Nyai, bukan. Masalahnya saya tidak paham teksnya itu. Bila ada orang mau safar di bulan Ramadan, pada kebiasaannya dia pasti mabuk darat. Lalu dia menyengaja pada hari yang dia mau safar untuk tidak puasa. Gimana hukumnya? Oh, untuk tidak puasa, gimana hukumnya? Apakah boleh hal itu? Ya, gimana itu? Dia seakan-akan mendahulukan takdir. Ya, belum tentu. Ya, saya orangnya mabuk darat. Saya orangnya mabuk darat. Ya, tapi terkadang mabuk, terkadang tidak. Jadi tidak boleh langsung divonis. Ya, artinya apa? Dia harus berpuasa dulu. Ya, dia harus berpuasa dulu. Kemudian kita sampaikan tadi, mabuk darat itu tidak membatalkan. Ya, mabuk darat itu tidak membatalkan puasa selagi selagi sesuatu yang dia muntahkan itu tidak kembali lagi ke dalam tenggorokannya. Berbeda dengan orang yang muntah sengaja. Orang yang muntah sengaja, contoh dia memasukkan telunjuknya ke dalam tenggorokannya, akhirnya dia muntah, umpamanya kan. Ini baik sama ada yang dia muntahkan itu kembali lagi ke dalam tenggorokannya atau tidak, tetap batal puasanya karena dia muntah dengan sengaja. Beda dengan orang yang muntah tidak sengaja, seperti mabuk darat. Ini kan tidak sengaja. Ya, maka ketika dia muntah, ini tidak membatalkan selagi yang dia muntahkan itu tidak kembali lagi ke dalam tenggorokannya. Terjawab pertanyaannya Bu Nyai? Ini makanya saya tidak paham pertanyaannya. Maksudnya dia nggak kuat untuk melanjutkan puasanya. Apakah mabuk darat itu termasuk hal-hal yang membolehkan membatalkan puasa? Begitu pertanyaannya Bu Nyai. Ini saya mulai bingung sendiri. Yang jelas seperti itu. Ya, yang jelas seperti itu.
Iya, terjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah terjawab. Jadi, muntah mabuk darat itu tidak membatalkan puasa selagi tidak masuk lagi ke dalam tenggorokannya. Nah, yang lain sebelum kita tutup, ini para pesertanya sudah satu persatu menghilang. Barakallahu fikum. Kalau semuanya jelas, insya Allah pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan atau bahkan diulang lagi. Soalnya kita terburu-buru oleh Al-Ustadz Mahfudz. Sekali lagi saya minta tolong kepada para peserta sekalian, para bunda-bunda, para kiai, para asatidzah sekalian untuk menyelipkan nama saya di doa-doa para asatidzah sekalian, para kiai dan para peserta sekalian. Ya, saya sedang melakukan sesuatu ya, dan mudah-mudahan sesuatu tersebut baik tentunya, dan mudah-mudahan berhasil ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khususnya umumnya untuk kita semua, apapun yang kita hajatkan selagi itu baik, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bihaqqi hadzal majlis wa bihaqqi Rasulillah wa bihaqqi Syekh Abdillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita baca tahlil satu kali, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Amin amin.